Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang ekonomi sumber daya manusia dan ekonomi pembangunan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya, Tiara Azahra, ada Salma, Farah, Susi Setia, Hasbi, Nathan, Munib, dan Hamdan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Salma. Pembahasan yang pertama adalah ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia. Di sini ada definisi dari ekonomi sumber daya manusia, yaitu merupakan ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi sumber daya manusia adalah penerapan teori pada analisis sumber daya manusia. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia ini meliputi pertama, dinamika penduduk. Nah, dinamika penduduk ini adalah perubahan keadaan penduduk. Yang kedua ada ketenaga kerjaan yang membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang ketiga ada struktur ketenaga kerjaan. Nah, indikator ini membagi populasi penduduk berdasarkan status kerja, menganggur, mengurus rumah tangga, belajar, dan melakukan kegiatan lainnya. Yang keempat ada sektor informal formal. Jadi pekerja formal ini mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh atau karyawan ataupun pegawai, sisanya termasuk pekerja informal. Kelima ada transisi kependudukan. Nah, ini tuh menggambarkan perubahan angka kelahiran, kematian, dan populasi suatu daerah seiring dengan waktu. Yang keenam ada mobilitas dan transisi penduduk, di mana membahas tentang perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Yang ketujuh ada permintaan dan penawaran ketenaga kerjaan yang juga menjadi salah satu ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia. Yang kedelapan ada pekerja anak. Nah, pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil atau anak di bawah umur. Yang kesembilan ada perencanaan tenaga kerja, di mana proses penyusunan rencana ketenaga kerjaan ini pun sebagai acuan dalam penyusunan pelaksanaan program pembangunan ketenaga kerjaan yang berkesinambungan. Dan yang terakhir ada penduduk dan ekonomi pembangunan yang juga menjadi salah satu ruang lingkup dalam ekonomi sumber daya manusia. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi pembangunan. Sebelumnya, kita harus sama-sama memahami tentang pengertian ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu yang berupaya mengeksplorasi, mengidentifikasi, hingga memberikan alternatif solusi mengatasi kondisi ekonomi yang terjadi di suatu negara. Ekonomi pembangunan tidak selalu identik dengan pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan per kapita. Namun, juga menggabungkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pertumbuhan mandiri yang berkelanjutan. Suatu negara dapat dikatakan mandiri apabila mampu memenuhi kebutuhan barang dan jasa oleh negara itu sendiri, dan dikatakan berkelanjutan karena proses pembangunan dilakukan secara optimal, terstruktur, dan terencana. Yang kedua, perubahan struktural dalam pola produksi. Perubahan struktural merupakan perubahan yang sangat mendasar sehingga menyebabkan transformasi yang lebih baik lagi ke depannya. Dalam hal ini yaitu pola produksi. Yang ketiga, peningkatan dan perbaikan kesejahteraan manusia. Kesejahteraan manusia merupakan indikator yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi. Yang keempat, modernisasi sosial politik dan kelembagaan. Modernisasi dalam sosial politik dan kelembagaan sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi, dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Yang kelima, peningkatan teknologi. Sebagaimana kita tahu, pada hakikatnya teknologi yang canggih serta mendukung akan memudahkan suatu negara dalam melakukan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, hubungan ekonomi sumber daya manusia dan ekonomi pembangunan. Sumber daya manusia itu sebagai agent of development, pelaksana dan penentu berhasil tidaknya pembangunan. Maka dari itu, sumber daya manusia merupakan faktor produksi dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar, seperti Indonesia, Amerika, India, Cina, dan lain sebagainya, akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi, baik melalui pengukuran produktivitas maupun melalui pengukuran pendapatan per kapita. Nah, selain itu, kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian, tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan juga distribusi barang dan jasa.
adanya kebutuhan tenaga kerja dan adanya persediaan atau penawaran tenaga kerja oleh perusahaan di satu pihak atau di pihak yang lain. Maka mengakibatkan timbulnya pasar tenaga kerja yang merupakan tempat di mana permintaan dan penawaran tenaga kerja ini bertemu. Nah, selanjutnya, awalnya makna pembangunan ini tuh lebih menitik beratkan kepada aspek ekonomi, yaitu kemiskinan. Tapi seiring berjalannya waktu, makna tersebut itu meluas menjadi peningkatan kualitas kehidupan. Nah, di sini ada 3 nilai inti pembangunan dalam bukunya Michael P. Todaro yang dapat digunakan untuk memahami nilai pembangunan, yaitu kecukupan, harga diri, dan kebebasan. Yang pertama itu kecukupan, yaitu kehidupan manusia dapat dipertahankan ketika kebutuhan dasar ini tuh terpenuhi, yaitu termasuk sandang, pangan, dan papan. Nah, jika pemenuhan kebutuhan dasar tidak memadai, keterbelakangan mutlak itu ada. Nah, yang kedua itu harga diri, yaitu perasaan berharga dan kemandirian. Tidak ada negara yang mengalami pembangunan jika negara itu digunakan sebagai alat oleh negara-negara lain untuk mengejar kepentingan egois mereka sendiri. Yang ketiga itu kebebasan. Nah, dalam konteks ini, kebebasan diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek material dalam kehidupan serta bebas dari perasaan perbudakan sosial sebagai manusia terhadap alam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembangunan ekonomi. Apa sih pembangunan ekonomi itu? Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai proses berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan domestik bruto atau PDB suatu negara dan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang berdampak pada berbagai aspek baik ekonomi, sosial maupun iptek. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah tanah dan kekayaan alam. Suatu negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah akan lebih mudah dalam pembangunan ekonomi dibanding negara dengan kekayaan alam yang sedikit. Namun, tergantung bagaimana negara tersebut mengelola kekayaan alamnya. Yang kedua ada mutu tenaga kerja dan penduduk. Kuantitas dan kualitas penduduk merupakan hal yang penting dalam pembangunan ekonomi. Jika suatu negara memiliki penduduk yang banyak, maka sisi permintaan juga akan banyak dan menyebabkan sisi penawaran juga ikut harus naik, yang nantinya mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksinya. Selain itu, kualitas penduduk seperti penguasaan iptek akan mempengaruhi suatu negara dalam suatu proses pembangunan ekonomi. Yang ketiga ada barang modal dan tingkat teknologi. Jumlah barang modal akan menentukan jumlah produksi dari suatu produk. Jadi semakin bertambah barang modal, maka semakin tinggi produksi yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Kemajuan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Suatu negara semakin maju teknologinya akan mempermudah negara tersebut dalam proses pembangunan ekonomi. Yang terakhir ada sistem sosial dan juga sikap masyarakat. Di beberapa negara berkembang, sistem sosial dan sikap masyarakat seperti adat istiadat terkadang menjadi penghambat pembangunan ekonomi karena banyak adat istiadat yang memang menolak hadirnya teknologi. Namun, ada juga sikap masyarakat yang membantu dalam pembangunan ekonomi seperti bersikap hemat atau menabungkan uangnya untuk investasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran dan fungsi sumber daya manusia dalam ekonomi. Dalam faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satunya adalah mutu tenaga kerja dan juga penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu dalam pembangunan ekonomi. Bahkan pada kenyataannya, sumber daya manusia merupakan pemegang peran utama dalam pembangunan ekonomi. Mengingat segala sesuatu pasti membutuhkan sumber daya manusia. Jika tidak ada sumber daya manusia, apapun itu tidak akan berjalan sehingga pembangunan tidak akan terlaksana. Nah, ada 8 peranan dan fungsi dalam sumber daya manusia dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada sebagai tenaga kerja, ada sebagai tenaga usahawan, sebagai pimpinan perusahaan, sebagai tenaga ahli, sebagai konsumen, sebagai produsen, sebagai pencipta dan pengembang iptek, dan yang terakhir sebagai pengatur berbagai faktor produksi. Materi selanjutnya mengenai permasalahan sumber daya manusia dalam proses pembangunan ekonomi. Dalam tujuan untuk tercapainya pembangunan ekonomi yang sukses, tentunya diperlukan kualitas sumber daya manusia juga yang terampil dan memadai. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua SDM yang ada memiliki kualitas yang mumpuni. Ada beberapa permasalahan SDM yang dimiliki dalam membantu proses pembangunan ekonomi. Di antaranya, yang pertama itu belum meratanya tingkat pendidikan yang tinggi. Masih ada beberapa daerah di Indonesia, terutama yang memang belum mendapatkan akses pendidikan yang baik, terutama di Indonesia bagian timur. Masih adanya ketimpangan fasilitas pendidikan antara desa dan kota membuat tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Di samping faktor fasilitas, terdapat juga faktor dari masalah sosial, yaitu kemiskinan. Biaya pendidikan yang semakin mahal membuat beberapa orang tentu akan berpikir panjang untuk melanjutkan pendidikannya dan memilih untuk berhenti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua itu tidak memiliki skill yang dapat bersaing.
Pada poin permasalahan ini sebenarnya masih berkaitan dengan poin yang pertama. Skill yang kita dapat tentunya masih melalui bantuan dari proses pendidikan. Karena pada proses belajar di bangku sekolah ataupun perkuliahan, kita akan mendapatkan sebuah pembelajaran yang sangat baik, entah itu keterampilan, public speaking, atau skill lainnya. Yang ketiga, masih belum banyak yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau dikenal dengan iptek. Di poin ini, penguasaan iptek sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi. Dunia yang menuju industri 4.0 tentu mengharuskan manusia bisa dalam menguasai iptek. Jika masyarakat tidak bisa menguasai iptek, tentu akan kalah saing dengan masyarakat luar negeri yang sudah maju dalam hal ini. Menjadi sebab jika banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia karena memang mereka lebih menguasai dalam hal bidang iptek. Poin yang terakhir yaitu tidak terbentuknya mentalitas bangsa. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia berabad-abad mengalami penjajahan, di mana pada zaman penjajahan ini masyarakat pribumi menjadi masyarakat kelas terendah. Terlebih lagi, penjajahan Belanda yang juga telah melakukan pembodohan terhadap rakyat Indonesia yang sampai sekarang dampaknya masih terbawa. Oleh karena itu, maka saat ini pemerintah dan segenap tokoh bangsa berkewajiban untuk membentuk masyarakat yang bermental pemenang agar bangsa kita menjadi bangsa pemenang di mata dunia. Nah, setelah kita mengetahui berbagai macam permasalahan sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi, pertanyaannya adalah, apakah ada solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut? Jawabannya adalah ada, yaitu dengan cara melakukan pemberdayaan sumber daya manusia atau pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan sumber daya manusia atau pemberdayaan masyarakat secara etimologi memiliki arti sebagai suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Adapun berbagai macam cara atau metode pemberdayaan masyarakat yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah metode RRA atau Rapid Rural Appraisal, yaitu sebuah metode yang menekankan pada kecepatan atau rapid dengan tujuan memperoleh sebanyak mungkin informasi tentang kondisi suatu daerah yang dilakukan oleh orang asing atau bukan penduduk setempat. Metode yang kedua yang dapat kita lakukan adalah metode PRA atau Participatory Rapid Appraisal, yaitu metode PRA merupakan metode hasil pengembangan dari metode RRA, namun metode ini lebih menekankan pada partisipasi dengan prinsip utamanya adalah learning from community, di mana orang asing hanya menjadi fasilitator, sedangkan pelaku pemberdayaan adalah masyarakat setempat. Metode yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah FGD atau Focus Group Discussion, yaitu merupakan sebuah metode teknik mengumpulkan data untuk memperoleh data dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Metode terakhir yang dapat kita lakukan adalah metode PLA atau Participatory Learning and Action, yaitu metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar melalui ceramah, curah pendapat, diskusi yang dibarengi dengan take and action atau biasa kita ketahui sebagai learning by doing. Setelah kita melakukan berbagai macam upaya pemberdayaan, harapannya adalah pemberdayaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kompetensi masyarakat secara umum atau kompetensi ability. Yang kedua, pemberdayaan yang telah dilakukan dapat membentuk lingkungan masyarakat yang positif dan dapat dipertanggungjawabkan atau accountability. Yang ketiga, pemberdayaan yang dapat menumpuk rasa tanggung jawab dari dalam diri masyarakat itu sendiri atau responsibility. Yang terakhir, namun paling utama adalah terciptanya kemandirian masyarakat atau independensi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi SDM dan penduduk di Indonesia. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, kondisi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, di mana kualitas SDM ini terpengaruh oleh proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh. Yaitu berdasarkan data yang diperolehnya, metode tersebut hanya bisa dijangkau sebesar 30% peserta didik. Menurutnya saat ini pemerintah harus melakukan terobosan dalam bidang pendidikan. Ia menilai kondisi pandemi memiliki efek jangka panjang, sehingga kalau tidak bisa diatasi, maka akan berpengaruh pada kualitas SDM di Indonesia karena proses belajar mengajar tidak berjalan maksimal. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo juga mengatakan, bila mana masalah utama pengembangan SDM di Indonesia adalah sistem pendidikan yang tidak disiapkan untuk kebutuhan dunia kerja. Padahal, ketika seseorang memasuki dunia kerja, mereka dihadapkan dengan berbagai kondisi yang dinamis. Para tenaga kerja harus memiliki hard skill dan soft skill untuk menghadapi tantangan di masa depan yang tidak lagi mudah. Untuk itu, setiap perusahaan harus menyiapkan SDM agar siap menghadapi perubahan zaman.
SDM yang kompeten dan profesional akan menjadi kunci keberhasilan dari sebuah organisasi, termasuk sektor industri. Era revolusi industri 4.0 yang sedang berjalan membuka kesempatan bagi SDM di berbagai sektor industri untuk memiliki keahlian yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri telah memiliki program strategis melalui penyelenggaraan Diklat 3-in-1, yaitu pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja sebagai wujud nyata peran serta pemerintah dalam usaha untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi SDM agar siap bersaing. Kita pada tahun 2020 ini memasuki tahun bonus demografi sampai tahun 2030 nanti, yaitu kelompok usia 15 tahun dan 64 tahun menjadi mayoritas penduduk Indonesia. Menurut ekonom senior dan guru besar Universitas Indonesia Emil Salim, usia 15 sampai 64 tahun merupakan usia yang produktif, sehingga pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM yang berusia 15 tahun ke atas agar kedepannya mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam hal pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun saat ini ada pandemi COVID-19, jangan menyurutkan keinginan untuk meningkatkan kualitas SDM, melainkan kondisi saat ini dimanfaatkan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur teknologi dan komunikasi, serta air bersih bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi penduduk Indonesia Timur. Selanjutnya ada berita terkini tentang kependudukan. Pada tahun 2020, di tengah pandemi corona atau COVID-19, terjadi peningkatan angka kehamilan lebih dari 400.000 kehamilan. Hal ini terjadi karena pandemi ini menyebabkan aktivitas masyarakat terpaksa harus dilakukan di rumah. Peningkatan tingkat kehamilan ini dapat dikatakan sangat berpengaruh terhadap SDM di Indonesia. Dari peningkatan kehamilan tersebut, diproyeksikan angka kelahiran di tahun depan akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan tidak menggunakan kondom merupakan salah satu alasan hal ini dapat terjadi. Dalam hal ini, upaya pemerintah menangani hal tersebut adalah sebagai berikut. Kepala BKKBN merekomendasikan untuk masyarakat menggunakan kondom. Menurutnya, kondisi saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk merencanakan kehamilan. Untuk menyikapi hal ini, BKKBN akhirnya melakukan pemberian alat-alat kontrasepsi dari rumah ke rumah. Alat ini berupa IUD dan berbagai macam alat kontrasepsi lainnya. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena kehamilan di tengah pandemi COVID ini banyak memiliki dampak yang negatif terhadap perekonomian. Selain itu, ada juga dampak negatif terhadap tumbuh kembang sang bayi tersebut. Pada perekonomian, hal ini menyebabkan menambahnya beban perekonomian. Karena waktu kelahiran bayi diperkirakan merupakan tahun pemulihan bagi perekonomian selepas dari dampak pandemi ini. Pemulihan ekonomi akan sulit dilakukan jika beban terhadap usia produktif meningkat karena jumlah penduduk usia non-produktif yang baru lahir meningkat. Selain itu, berdampak pula terhadap tumbuh kembang bayi. Karena diperkirakan dalam keadaan perekonomian yang sedang dalam pemulihan, bayi akan menjadi sulit dalam mendapatkan akses terhadap pemenuhan gizi yang diperlukan pada bayi tersebut. Dalam hal ini, jangka panjangnya akan menimbulkan dampak baru, yaitu menurunnya kualitas SDM Indonesia karena sulitnya memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan untuk perkembangan bayi yang lahir pada saat pemulihan perekonomian setelah pandemi corona ini. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai ekonomi sumber daya manusia dan ekonomi pembangunan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.